Cinta itu kan katanya berasal dari Tuhan gitu. Nah, dalam tataran praksisnya, dalam realitanya, banyak loh orang yang terluka dan menderita itu karena cinta gitu. Nah, bagaimana itu, Pak? Iya, cinta itu seperti pisau bermata dua, Mas Hendra. Nggih. Di satu sisi dia membuat orang melekat. Di sisi yang lain, kemelekatan itu sendiri menciptakan penderitaan. Dia pikir kapasitasnya hanya dalam hidup ini hanya untuk ketemu satu laki-laki dan begitu hilang kiamat. Kan masih banyak kemungkinan-kemungkinan lain. Jangan-jangan jodoh sejati kita bukan yang memutuskan kita. Kalau dia jodoh sejati, dia nggak akan memutuskan kita. Kan sederhananya begitu. Kemudian dalam hal cinta ini, kalau kita cintanya bersyarat, ketika kita butuh cinta, kita cari cinta yang bersyarat, itu hasilnya menderita. Sementara satu lagi cinta yang tanpa syarat, itu hasilnya membahagiakan. Mau pilih yang mana? Pasti kita pilih yang cinta tanpa syarat. Oke, sahabat semuanya, kita bertemu lagi dengan guru kita, Bapak Dr. Iwayan Mustika, yang sampai hari ini masih tetap sehat, menjadi inspirasi, peneduh, jadi orang tua yang mengasuh kita semuanya untuk makin kesini makin berkesadaran, makin memiliki sifat-sifat welas asih begitu. Jadi gini, Pak Wayan, saya merangkum beberapa pertanyaan sahabat-sahabat semuanya di beberapa platform media sosialnya Ngadiroso. Ya. Salah satunya ada pertanyaan yang cukup unik. Mungkin pertanyaan ini berangkat dari pengalaman hidupnya teman-teman gitu ya. Kan kita tahu bahwa cinta itu kan katanya berasal dari Tuhan gitu. Nah, dalam tataran praksisnya, dalam realitanya, banyak loh orang yang terluka dan menderita itu karena cinta gitu. Nah, bagaimana itu, Pak? Iya, cinta itu seperti pisau bermata dua, Mas Hendra. Nggih. Di satu sisi dia membuat orang melekat. Di sisi yang lain, kemelekatan itu sendiri menciptakan penderitaan. Maka yang kita perlu lakukan adalah belajar untuk cukup. Mencintai secara cukup, Mas Hendra. Mencintai secara cukup? Cukup, ya. Karena yang disebut mencintai secara cukup itu adalah cinta yang dipegang tapi bukan digenggam erat-erat gitu. Cuma dipegang. Cinta itu sebagai pegangan. Kalau digenggam, dibawa kemana-mana, dia malah nggak berguna, Mas Hendra. Tapi parameter yang bisa kita rasakan mungkin secara pikiran, secara perasaan apa, Pak? Indikator bahwa, oh, aku ini sudah mengimplementasikan cinta secara cukup, gitu apa? Ya. Ciri-cirinya adalah kita nggak ada penderitaan. Oke. Karena cinta itu seperti apa ya? Seperti ketika kita memberi sesuatu tanpa berharap apa-apa. Misalnya kita punya hewan peliharaan di rumah. Kita merawatnya dengan penuh cinta, tetapi nggak pernah merasa tersakiti oleh apa yang dia lakukan pada kita. Misalnya nih kita punya kambing atau sapi misalnya. Dia buang kotoran, kita nggak marah-marah ketika kita membersihkan kotorannya. Ketika harus mencarikan dia makan, kita carikan makan. Ada kemarahan nggak di situ? Ada harapan nggak dia akan bilang terima kasih? Enggak. Kita tahu. Kita hanya memancarkan cinta, bukan menginginkan sesuatu. Itu definisi cinta yang hakiki seperti itu ya, Pak? Seperti itu. Jadi dia sederhananya. Kita bisa mengerti dan memahami tanpa berharap untuk dimengerti dan dipahami gitu. Ya. Ketika kita mencintai Tuhan pun kadang-kadang kita memohon balasan kan. Ya Tuhan, aku mencintaimu, tolonglah. Bebaskan aku dari kemiskinan. Masih ada keinginan. Tapi ketika kita mencintai hewan-hewan peliharaan kita, burung gitu, burung. Ketika dia tidak berkicau, apa kita marahin? Enggak pernah. Ketika dia berkicau, kita bersyukur. Ketika dia buang kotoran, bahkan kita nggak izinkan sampai menggunung. Ya. Kalau misalnya harga makanan naik, apa yang kita lakukan? Kita nggak marah-marah dengan harga makanan burung naik, kita belikan aja.
Walaupun harus ke kota untuk membeli makanan burung, kita belikan. Dan ketika dia mati, memang wajar mati, kita sedih. Nah, di situ kita paham bahwa apa? Cinta itu kadang-kadang sesederhana itu, Mas Hendra. Sesederhana ketika kita mencintai sesuatu yang tidak mengharapkan kembali apa-apa pada kita. Seperti itu, Mas Hendra. Iya, iya. Ini penting karena memang tidak sedikit ya. Bahkan kalau katanya kan Tuhan itu tidak menguji hambanya melebihi kapasitas gitu. Iya. Dan masalahnya juga nggak sedikit loh. Teman-teman itu tidak hanya yang muda, tapi yang udah dewasa ditinggal sama orang yang dia cintai. Awalnya sebenarnya cinta, stres dan gila Pak Wayan. Banyak banget loh kasus seperti itu. Iya. Karena dia kurang meluaskan. Apa tadi Mas Hendra bilang? Tidak akan menguji. Tuhan tidak akan menguji suatu hamba melebihi kapasitasnya gitu ya. Nah, masalahnya adalah kita nggak pernah membesarkan kapasitas kita. Padahal kita memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada yang kita kira kan. Latihannya gimana Pak, memperbesar kapasitas kemampuan itu? Contoh sederhananya, nggak usah jauh-jauh Mas Hendra. Ada banyak sekali wanita, tapi satu orang laki-laki putus satu pacar, sudah menganggap kapasitasnya habis. Iya, betul. Padahal dia punya kapasitas untuk mendapatkan pasangan lain. Wanita mendapatkan laki-laki, begitu putus bisa stres. Padahal apa? Dia pikir kapasitasnya dalam hidup ini hanya untuk ketemu satu laki-laki dan begitu hilang kiamat. Kan masih banyak kemungkinan-kemungkinan lain. Jangan-jangan jodoh sejati kita bukan yang memutuskan kita. Kalau dia jodoh sejati, dia nggak akan memutusin kita. Kan sederhananya begitu, Mas. Nah, kalau kita luaskan kapasitas kita, luaskan wawasan kita, luaskan keyakinan kita, kalau bukan yang ini, maka ada kata itu, Mas Hendra. Kita kan hanya mentok pada kata ini. Ya. Mentok pada kata ini itu artinya apa? Kalau yang ini hilang, maka saya nggak punya yang itu. Saya nggak mungkin mendapatkan yang itu. Atau hanya itu pasanganku. Padahal mungkin teman yang biasa itu adalah pasangan sejatinya. Kita pikir itu hilang maka saya stres. Padahal ada orang-orang baik di sekitarnya yang mungkin sebenarnya itu pasangan hidupnya. Nah, dari pengalaman pribadinya Pak Wayan yang didapat ya sampai di detik ini gitu. Kira-kira apa yang bisa ditransformasikan, apa yang bisa diberikan advice ke sahabat semuanya itu ketika kemudian level cintanya itu hanya sebatas ego yang membesar atau ketakutan diri yang membesar supaya kemudian bisa bertransformasi menjadi cinta yang seutuh-utuhnya. Itu apa? Konkretnya yang bisa dikerjakan apa, Pak? Sederhananya begini, Mas Hendra. Kalau kita lapar nih, ada batu, ada nasi. Kalau kita makan batu, kita menderita. Kalau kita makan nasi, kita kenyang. Pasti kita pilih nasi, sederhana begitu. Kemudian dalam hal cinta nih, kalau kita cintanya bersyarat, ketika kita butuh cinta, kita cari cinta yang bersyarat, itu hasilnya menderita. Sementara satu lagi cinta yang tanpa syarat, itu hasilnya membahagiakan. Mau pilih yang mana? Pasti kita pilih yang cinta tanpa syarat. Dan pengalaman hidup saya, pengalaman hidup banyak orang yang saya pantau, mereka banyak menderita pada cinta yang bersyarat. Tapi mengalami kebahagiaan ketika sudah menemukan cinta tanpa syarat. Nah, kenapa kita nggak meniru hal seperti itu? Nah, pada akhirnya apa? Ketika kita mengalami sebuah pengalaman cinta dan menderita, berarti kita sedang berpusar di arus cinta yang bersyarat. Nggak apa-apa kalau keluar dari situ. Artinya apa? Kita lagi makan batu, pasti terisi sih perutnya oleh batu, tetapi kan menderita. Nggak dapat nutrisi apa-apa. Tapi begitu kita makan nasinya, dapat bahagianya. Nah, begitu kita dapatkan cinta yang tanpa syarat, itu pengalaman yang memastikan kita akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, kenapa nggak pilih yang itu aja? Jangan takut kehilangan cinta yang bersyarat seperti ini. Contoh, cinta bersyarat itu apa? Kita punya pasangan yang mencintai kita kalau dia dicintai. Iya. Akhirnya kita juga bersyarat. Aku juga akan mencintaimu kalau engkau mencintaiku. Nah, ini kacau juga. Tapi mungkin ya, karena bagaimanapun juga semesta itu kan memberikan jalan hidup kepada kita itu sudah tepat gitu ketika kemudian
kita justru level cinta kita masih sangat dangkal, masih sangat rendah tadi kan, akhirnya kita dikasih nih sesuatu yang berulang-ulang, menderita berulang-ulang, supaya kemudian, oh berarti ini ada yang salah ya dalam hidupku gitu, harus ada yang diperbaiki, seperti itu kan Pak? Iya, ada 4 cinta, saya balik lagi ke tadi, nanti kita pilih ya. Okay. Cinta yang pertama namanya cinta tubuh. Cinta yang datang dari hasrat tubuh. Untuk tugas reproduksi, dia nggak peduli lagi dengan apapun. Yeah. Ya, selama bernyawa, ya bisa anak kandung, bisa anak tiri, bisa murid, segala macam. Hasrat tubuh, terdorong oleh libido. Ada cinta yang didorong oleh ego. Misalnya nih, selalu diledek, kamu kenapa belum nikah, bla bla bla, kamu nggak ada yang mauin. Nah, akhirnya kita fight. Kita mencari cinta yang penting kita punya. Ini berbahaya juga. Ya, akhirnya reaksi-reaksi ego akan muncul, Mas Hendra. Posesif di situ. Ya, posesif, kemudian mudah tersinggung kalau ada apa-apa. Ini cinta ego. Fight or flight aja urusannya. Ditinggal sedikit, flight langsung. Flight itu artinya apa? Bunuh diri. Segala macam hal seperti ini. Kemudian cinta yang datang dari pikiran dan perasaan. Kok kayaknya aku nyambung ya? Kok kayaknya aku ngobrol enak ya? Ini baru cinta. Ini tiga-tiganya masih bersyarat. Nanti kalau kapan ngobrolnya nggak nyambung, ya, mulai nggak klik lagi. Tapi yang terakhir, kalau cinta datang dari jiwa, nah ini yang muncul bukan hanya cinta biasa, ini cinta kasih. Ini bisa mencakup semuanya. Dia bisa mengendalikan ini. Nah, kalau sudah sampai di level itu, kita akan mudah menyadari, saya lagi cinta apa nih? Karena yang paling mudah membuat menderita itu adalah 1, 2, dan 3 ini. Di level cintanya jiwa, kita sudah masuk ke kebahagiaan yang tanpa kita ngerti sebabnya, begitu Mas Hendra. Nah, jadi ciri-cirinya adalah itu. Yang tiga-tiganya ini membawa penderitaan ketika dia hilang. Tapi yang cinta jiwa itu ada dan tiada, sudah nggak berpengaruh lagi. Gitu. Wah, itu soal jam terbang ya Pak ya. Soal jam terbang sih itu. Oke deh, aku geser ke pertanyaan yang kedua Pak. Dari teman-teman ini sengaja aku pilih yang bagus-bagus. Kita hidup itu Pak Wayan mengejar waktu. Seolah-olah waktu akan berhenti menunggu kita gitu. Tetapi siapa sebenarnya yang menciptakan waktu itu dan siapa yang pertama kali percaya bahwa waktu itu nyata? Mungkin yang kita kejar bukan masa depan, tapi kehadiran yang belum kita sadari. Ini pertanyaan reflektif Pak Wayan. Supaya dielaborasi sama Pak Wayan. Kita itu mengejar 2 hal Mas Hendra. Kita ada, ini tengah-tengah nih kita Mas Hendra ya. Kita di tengah-tengah. Kita terus ke depan karena dikejar oleh bayangan kita. Atau mengejar bayangan kita. Bayangan akan masa depan, nanti imajinasi kita, saya ingin begini, saya ingin punya rumah mewah, bla 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 gitu kan. Akhirnya kita kerja keras. Kerja keras demi apa yang kita inginkan di masa depan. Atau kita mengejar sesuatu di masa depan karena didorong oleh bayangan kita, dikejar oleh bayangan kita. Misalnya kita dikejar oleh kemiskinan, kita nggak mau lagi merasakan penderitaan seperti itu. Maka kita kerja keras. Sementara waktu itu apa? Kita yang memberi nama waktu itu. Malam, siang itu bergulir terus. Nah, pengamatan-pengamatan itu terjadi. Kemudian menciptakan, ternyata setelah dihitung-hitung, malam terjadi selama sekian, kita berilah nama jam, detik, dan akhirnya muncullah apa yang kita sebut waktu, Mas Hendra. Nah, tetapi dalam ajaran Kapitayan, Mas Hendra, dalam ajaran Kapitayan, kan ada kata tu atau tu itu, Mas Hendra. Tu itu artinya energi gaib, daya gaib. Waktu, ada tu juga di situ. Dan waktu itu sendiri memiliki daya gaib. Kenapa? Banyak orang dikejar-kejar oleh sang waktu, seakan-akan. Kenapa? Karena kita sadar, kita mengamati pola bahwa setiap orang itu dibatasi oleh sesuatu yang kemudian kita beri nama waktu, yaitu apa? Lahir, hidup, mati. Di antara lahir dan mati, kita punya kesempatan untuk mengisi hidup. Nah,
kesempatan di antara lahir dan mati itulah kemudian kita sebut waktu, Mas Hendra. Berapa waktu yang kita punya. Artinya berapa kesempatan, berapa lama. Begitu kita bicara tentang lama, tentu waktu. Begitu kita bicara tentang panjang, maka ruang. Berapa panjang waktu yang kita miliki, berapa panjang dan lama kesempatan yang kita miliki, itulah kemudian menciptakan ruang dan waktu, Mas Hendra. Ya, ruang dan waktu. Nah, inilah yang kemudian semakin lama semakin membuat kita terhimpit. Iya. Karena di ujung sana ada batas kehidupan yang berupa kematian. Ini kita sedang dihimpit. Kenapa kita merasa dihimpit? Karena kita melihat pola-pola. Ada orang menua. Ternyata hidup ini menua ya. Ini persis seperti yang ditemukan oleh Siddhartha. Ketika dia hidup dalam istana, dia nggak tahu bahwa ada orang tua mati, menderita, sakit, dan sebagainya. Begitu keluar, loh kok ada orang tua? Nah, kita melihat setiap saat. Ada orang tua, ada orang mati. Nah, kita kan seakan-akan dikejar oleh itu. Dihimpit oleh hal-hal yang pernah kita lihat, Mas Hendra. Nah, itu yang menciptakan waktu, tanda petik. Oke. Ya, teman-teman ya, selalu dapat hal yang baru ya. Kalau ngobrol dengan Pak Wayan Mustika. Dan, oh iya, jangan lupa. Saya ada kabar gembira nih, kayaknya Ngaji Roso akan bikin retreat nasional bersama Pak Wayan Mustika dan Pak Ahmad Khojim. Kayaknya mungkin 2 hari 2 malam ya teman-teman ya. Nanti kepastiannya kita kabarin lagi. Kalau lokasinya kemungkinan besar di Ubud ya. Jadi itu nanti akan jadi retreat yang variatif banget materi-materinya. Meditasinya juga ada meditasi cahaya dan silent meditation. Dan ada melukatnya juga dan banyak hal baru nanti supaya teman-teman dapat pengalaman spiritual yang banyak ya. Ini karena permintaan teman-teman khususnya di circle-nya Pak Wayan udah lama ya pengen retreat gitu. Jadi di retreat nanti benar-benar kita akan persembahkan yang terbaik buat sahabat semua. Untuk waktu dan tempat nanti info menyusul ya teman-teman ya. Kita belajar bersama biar makin kesadaran kolektif itu makin terwujud gitu ya, makin cepat terjadi gitu, supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, Pak Wayan Mustika, ini ada satu lagi teman yang bertanya, Pak Wayan, katanya kan kita ini manusia yang sadar, gitu. Tapi jika benar-benar sadar, kenapa ya kadang kok kita masih sering terperangkap oleh yang namanya pikiran gitu, terpenjara oleh pikiran gitu. Nah, siapa sebenarnya yang berpikir dan siapa yang diam mengamati pikiran itu? Itu tuh pertanyaannya, Pak. Ada 3 komponen dalam diri kita, Mas Hendra. Setidak-tidaknya. Ada tubuh, ada pikiran, dan yang berdiam di dalam tubuh ini sebagai sang hidup. Yang kemudian berkolaborasi dengan pikiran yang kita sebut sebagai jiwa. Jadi ada Atman. Nah, ada tubuh digerakkan oleh tubuh, ada pikiran digerakkan oleh pikiran, ada jiwa digerakkan oleh jiwa. Tapi ada juga tubuh digerakkan oleh pikiran, ada tubuh digerakkan oleh sang jiwa. Ada pikiran digerakkan oleh pikiran atau digerakkan oleh tubuh, ada pikiran digerakkan oleh pikiran. Nah, sekarang contoh begini. Tubuh digerakkan oleh tubuh. Nah, ketika tubuh lapar, dia menggerakkan dirinya untuk makan. Ya. Oke. Ada tubuh digerakkan oleh jiwa. Ini kadang-kadang kita bisa nolong orang bukan karena pikiran kita yang ingin menolong, tapi tiba-tiba ada sesuatu mendorong kita untuk nolong orang, ngasih sesuatu pada orang. Tiba-tiba aja tangan kita gerakin, betul nggak? Iya, betul. Selain itu, ada juga tubuh digerakkan oleh pikiran. Contoh nih, kok saya pingin tahu tentang ini ya. Kemudian tubuh digerakkan untuk pergi ke sebuah sumber pengetahuan, untuk belajar. Atau pikiran misalnya, lagi nggak lapar sebenarnya tubuh, tapi pikiran, aku pingin nyoba makan ini deh. Padahal tubuh lagi nggak lapar. Ini contoh tubuh digerakkan oleh pikiran. Nah, ada juga pikiran digerakkan oleh pikiran. Contoh nih, reaksi-reaksi ego itu kan ada di pikiran, Mas Yata. Bukan ada pada tubuh. Contoh nih,
Kalau saya ketemu ini, maka saya akan marah. Itu kan data. Nah, kadang pikiran kita digerakkan, ketemu orang ini, aku nggak mau noleh orang itu. Jadi, tubuh digerakkan oleh pikiran yang tidak mau menoleh orang itu. Jadi, pikiran menganalisa, ini orang datang, kemudian aku nggak mau sama orang ini lagi, nggak mau ketemu sama orang ini lagi, maka pikiran digerakkan oleh pikiran satunya lagi yang menjadi ego, untuk flight, menghindar dari orang itu. Tapi ada kalanya, pikiran digunakan oleh sang jiwa. Contoh apa? Ada saat pikiran kita nggak tahu jawaban apa-apa, Mas Hendra. Lalu, sang jiwa mengolah, sang ruh mengolah sebuah data di dalam memori kita untuk apa? Untuk memberikan jawaban kepada pikiran yang bertanya itu. Ini contoh, ini emang nggak susah sih. Tapi kalau kita analogikan ke komputer, ya ada saat di mana komputer itu menggerakkan dirinya sendiri, automatic printing misalnya. Kemudian ada saat dia melakukan auto ship, nggak di ship oleh si pengguna. Tapi ada kalanya dia digerakkan oleh si pengguna. Kecerdasan dalam laptop digerakkan oleh si pengguna. Kebayang maksudnya? Jadi itu saat di mana sang ruh menggunakan pikiran. Anggaplah pikiran kita ini komputer. Tubuh ini seperti motherboard atau bukan, printernya atau apa yang mewujudkan itu. Nah, ini kalau ditanya kembali ke cerita awal tadi, siapa sih yang sebenarnya mengendalikan pikiran kita? Yaitu tadi, bisa dikendalikan oleh tubuh, bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Entah sebagai ego, entah sebagai si pikiran atau perasaan, atau pikiran dikendalikan oleh sang ruh. Nah, kalau bisa tiga-tiganya saling manunggal, inilah disebut manunggaling kawula Gusti. Jiwa kita atau ruh kita adalah Gusti bagi pikiran dan tubuh kita. Kalau dia menunggal, maka pikiran dan tubuh mengikuti apa kata Gustinya, sang ruh itu. Ada kalanya pikiran adalah kawulu dari Gusti daripada tubuh. Kadang tubuh ini mau nggak ngikutin pikirannya. Kalau nggak menunggal, nah pikiran kemana, tubuh kemana, jiwa kemana, ruh kemana gitu misalnya. Nah ini contoh bagaimana ketidakharmonisan terjadi di dalam diri kita sendiri. Ruh punya visi misi ada dalam badan usahanya ini, tapi pikiran sebagai manajemen tidak mengantar sang jiwa atau pemegang saham tubuh ini untuk mencapai apa yang menjadi visi misi kelahirannya. Ini Mas Hendra. Nah, pertanyaannya kita bagaimana? Sebagai kadang-kadang kan kita lebih banyak sebagai si manajer. Betul. Si manajer, si direktur, kita gerakkanlah badan usaha ini untuk mencapai apa yang menjadi visi misi si pemegang saham atau sang ruh itu. Oke ya teman-teman, jadi pikiran-pikiran beliau Pak Wayan Mustika dengan, oh iya Pak, tadi malam kan kita habis yang live yang apa? Bairawa dan Ajaran Sesat itu. Itu tuh bukunya bisa dibeli? Bisa. Ada di jendela rumah semesta. Ada ya? Ada. Oke. Nah, Bairawa itu penting sekali. Ada beberapa teman-teman yang tanya. Teman-teman ya, ada buku baru ya, Bairawa Janana. Ya? Jadi ilmu pengetahuan Bairawa. Untuk membantu kita membebaskan diri dari keakuan, membebaskan diri dari ego, membebaskan diri dari ketakutan, ilusi, sehingga kita bisa mencapai kebahagiaan. Ujung-ujungnya mengantar kita untuk menjadi penguasa sebagai jiwa dalam diri kita sendiri. Nah, teman-teman, jadi nanti sekali lagi saya mengundang teman-teman nanti join di retreat kita ya, retreat nasional Ngaji Roso. Nanti dilakukan di Bali juga. Kita memadukan dua penulis buku spiritual di Bali dan di Jawa gitu ya. Kita udah tahu sendiri lah ya, kalau Pak Kojim sama Pak Wayan udah tahu sendiri, buku-bukunya udah banyak banget menghiasi almari spiritualnya teman-teman di rumah masing-masing. Kalau Pak Kojim sendiri kan juga menulis buku tentang 7 lapis kekuatan diri, Makrifat Sunan Kalijaga, Siti Jenar, terus banyak lah ya. Buku-buku karangan beliau top lah ya. Jadi nanti kita akan format seindah mungkin ya. Nanti teman-teman yang di Bali monggo untuk join. Terus teman-teman yang live di TikTok, kita kayaknya live-nya dibatasi beneran ya. Jadi nanti kita live di YouTube aja habis ini ya. Pindah ke live YouTube Ngaji Roso semuanya habis ini ya.
Oke, Pak Wayan Mustika, kita break sejenak Pak Wayan. Ya. Matur suksma Pak Wayan. Rahayu, Sama-sama. rahayu. Ya, rahayu.